Untuk mengetahui mana anoda katoda, kalau LED yang masih baru, maka bagian anodanya itu yang kakinya lebih panjang. Sedangkan katodanya itu kakinya lebih pendek. Jadi kalau misalkan ini LED bekas ya, nah untuk membedakan mana anoda dan mana katoda, bagian katoda biasanya di packingnya itu, di bodinya itu di sini ada flat ya, ada potongan. Nah, bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dilihat dari atas itu bentuk package-nya itu seperti ini. Nah, yang bagian ini ya, itu adalah bagian sisi katodanya. Sedangkan yang di sini adalah sisi anodanya. Ya, ini katoda, yang ini adalah anoda. Ya, jadi yang ini plus, yang ini minus. Nah, berapa tegangan threshold dari diode? Diode itu tegangan thresholdnya 0,7. Ya, sekitar 0,7. Jadi kalau tegangannya itu kurang dari 0,7 maka dia tidak akan diteruskan. Tidak akan diteruskan dan maka dia tidak akan bekerja. Nah, untuk itu dipastikan bahwa tegangan yang diberikan pada LED itu minimal ya, harus mencapai tegangan thresholdnya yaitu 0,7. Nah, kemudian ini contoh rangkaian sederhana dari rangkaian dioda. Nah, perhatikan di sini bahwa ini tegangan sumber, ini tegangan sumber, kemudian ini adalah tahanan. Kenapa perlu diberi tahanan? Supaya arus yang lewat juga memenuhi ya, tidak terlalu besar. Kemudian tentunya RS ini tidak perlu terlalu besar supaya pada saat forward bias di sini sudah memenuhi minimal 0,7 volt. Ya, sudah memenuhi tegangan itu. Dengan rumus rangkaian listrik sederhana, maka kita dapatkan nilai RS. Jadi kalau misalkan tegangan sumbernya itu 5 volt, kemudian tegangan forwardnya itu kita inginkan 4,5, katakan seperti itu, dengan arus yang sudah diketahui katakanlah 0,5 miliampere, maka misalkan 0,5 miliampere, maka bisa kita ketahui berapa nilai R yang kita pasang di sini. Nah, kemudian kalau bisa kita hubungkan dengan IC TTL, misalkan ini adalah IC inverter, ya biasanya seven segment itu ada yang common katoda dan ada yang common anoda. Nanti akan saya bahas apa itu bedanya common anoda dan common katoda. Tapi yang jelas di sini kalau misalkan Anda menggunakan output rangkaian itu negatif atau logic 0, maka kita gunakan rangkaian seperti ini. Jadi bagian anodanya itu kita beri VCC, sedangkan katodanya menjadi input dari output TTL. Ya.
Kemudian begitu dan sebaliknya kalau misalkan kita menggunakan input logic 1, maka di sini juga kita hubungkan dengan graph. Kalau misalkan kita menggunakan LED ini untuk kita gunakan sebagai PWM, kita ingin tegangannya supaya dia redup, kemudian sangat terang sekali gitu ya. Kurang lebih seperti ini, tegangannya mulai dari 0 sampai di sini 5 volt maksimal begitu. Bisa kita gunakan mekanisme PWM gitu ya. Mekanisme PWM itu sebetulnya kita memberikan pulsa kepada LED ini. Jadi di sini itu adalah pulse ya, tegangannya tegangan pulsa di mana lebar area positif dan lebar area negatifnya itu beda. Kalau misalkan area positifnya itu sempit dan area negatifnya itu lebar, maka arus rata-rata yang dihasilkan di sini itu lebih kecil. Sehingga LED menjadi lebih redup. Tetapi kalau misalkan pulse positifnya itu lebih lebar dibandingkan negatifnya, maka LED-nya menjadi lebih terang karena arus yang lewat lebih besar. Tapi kalau misalkan 50%, maka tingkat kecerahan LED ini juga 50%. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi perlu Anda ketahui bahwa kalau misalkan Anda gunakan LED ini sebagai indikator, apakah logiknya 0 atau 1, itu Anda pastikan bahwa tegangan yang di sini ketika logiknya 1 itu memenuhi level tegangan TTL-nya. Level tegangan TTL-nya itu 5 volt. Kenapa? Karena kalau di sini itu 0,7 volt, katakanlah 1 volt, LED ini nyala. LED ini nyala. Bukan berarti dia logiknya 1. Ya. Bukan berarti dia logiknya 1. Karena ada beberapa IC TTL outputnya itu berlogik 1 ya, itu pada level tegangan 3,4 sampai 5,4 volt. Logik nolnya itu antara 0 volt sampai 2 volt. Lalu bagaimana tegangan antara 2 volt sampai 3, volt? Ini bukan 0 juga bukan 1 logiknya. Ini adalah kondisi namanya high impedance, ya, impedansi tinggi atau high Z. Ya, bukan 0, bukan 1. Sehingga kalau Anda bermain-main dengan rangkaian digital, maka pastikan level tegangannya itu sesuai dengan standar logik 1 pada datasheet-nya dan logik 0 pada datasheet-nya, sesuai dengan level tegangannya. Karena kalau misalkan 2,3, kemudian ini Anda hubungkan dengan LED sebagai indikator, dia pasti nyala, tetapi logiknya dia bukan 1, tetapi high impedance. Baik, berikutnya kalau kita menggunakan BCD itu 7 segmen, ya, bisa kita gunakan 7447. LS ini adalah kode pabrikannya. Ya, kode pabrikannya, maka bisa kita gunakan IC 74LS47 itu untuk menampilkan 7 segmen. Nah, ini driver untuk 7 segmen. Ya, di mana outputnya adalah ada yang binary to decimal ya. Ada yang binary to decimal. Kalau binary to decimal berarti desimalnya maksimalnya 0 sampai 9. Nah, kalau binary-nya itu berarti dia 4 bit. Ya. Kalau 000 berarti dia 0, kalau 1001 dia 9. Itu binary to decimal. Lalu bagaimana sisanya? Sisanya biasanya menghasilkan karakter-karakter yang tidak begitu
penting. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, maka di sini kita memiliki switch, ya, input A, input B, input C, dan input D. Di mana input A ini dihubungkan dengan pin A, input B dihubungkan dengan pin B, input C dengan C, dan D dihubungkan dengan D. Sedangkan di sini ada namanya lamp test. Lamp test itu untuk menguji apakah LED-nya ini nyala. Maksudnya begitu lamp test-nya diberi ground, ya Anda perhatikan di sini kenapa dikasih ground, karena di sini dia aktif low. Lamp test bar, berarti dia aktif low. Kalau di sini saya kasih 0, maka LED-nya akan nyala semua. Di sini akan menyala seperti ini. Nyala semua, termasuk titiknya. Nah, kemudian supaya pin-pin tambahan ini tidak aktif, karena kebetulan ketiga-tiganya itu adalah aktif low, maka ketiga pin ini, ketiga pin LT ini, ya 345, itu kita hubungkan dengan VCC. Supaya apa? Supaya tidak aktif. Kalau kita beri 1, maka dia tidak aktif. Dia tidak menyalakan semuanya. Outputnya akan menyesuaikan dengan kombinasi input dari A, B, C, dan D. Nah, kemudian output dari 74LS47D ini adalah active low, ya. Perhatikan di sini. Active low, karena dia active low, maka di sini digunakan 7 segmen yang common anoda. Nah, untuk membatasi arus yang lewat, biasanya digunakan resistor 220 ohm pada masing-masing input LED-nya. Ya, kenapa diberi pembatas, diberi hambatan resistor supaya arus yang lewat tidak terlalu besar sehingga umur dari LED ini menjadi lebih panjang. Nah, 7 segmen sendiri itu seperti yang saya sampaikan bahwa dia sebetulnya adalah LED yang dibentuk seperti rangkaian ini. Ya. Ini LED A, ini LED B, ini LED C, LED D, LED E, LED F, dan LED G. Nah, oleh karena itu, karena dia dibangun dari satu segmen, dari LED, di mana LED itu ada sisi anoda dan ada sisi katoda, maka 7 segmen pun ada yang namanya common katoda, juga ada namanya common anoda. Ya. Sayang Anda tidak bisa praktikum di lab sehingga tidak bisa mencoba secara langsung apa bedanya common anoda dan common katoda. Nah, Anda perhatikan kalau common katoda, ya, kalau common katoda maka katodanya terhubung. Ya, katodanya terhubung menjadi satu. Ya, ini katoda, ini juga katoda, kemudian ini juga katoda terhubung dengan katodanya. Katodanya terhubung menjadi satu, ya, terhubung menjadi satu dengan commonnya yaitu ground. Nah, artinya apa? Artinya adalah input dari 7 segmen common katoda ini harus positif. Ini harus positif, ini harus positif, ya. Harus positif semua. Kalau positif berarti dia logiknya satu. Logiknya satu berarti harus menggunakan driver 7 segmen yang outputnya adalah aktif high. Tidak bisa menggunakan aktif low. Kalau Anda menggunakan aktif low, maka perlu dibuatkan tambahan komponen yaitu komponen inverter supaya di sini menjadi high. Oke. Jadi kalau Anda menggunakan 7 segmen common katoda, maka inputnya dia aktif high, commonnya terhubung dengan ground, ya. Katodanya terhubung menjadi satu, terhubung pada ground. Common katoda. Tetapi kalau common anoda, maka sisi anodanya yang digabungkan. Sisi anodanya digabungkan, ini ya, dihubungkan dalam satu jala-jala, ya, dihubungkan pada VCC. Berarti di sini satu. Sehingga kalau common anoda, magnet yang dihubungkan adalah anodanya,
maka sisi yang lain itu menjadi input datanya, dia harus dihubungkan dengan 0, logik 0, atau tegangannya 0 volt atau ground. Ya. Jadi kalau yang common katoda dia inputnya berlogik 1, sedangkan common anoda inputnya berlogik 0. Sehingga kalau Anda menggunakan 7 segmen, common katoda atau common anoda, perhatikan 7 segmennya itu common apa, sehingga nanti driver IC TTL yang Anda gunakan itu sesuai dengan tipe 7 segmen yang Anda gunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, ini contoh rangkaian jam ya, atau rangkaian display angka 8 digit, 6 digit, ya, 6 digit, di mana rangkaian ini adalah rangkaian common anoda, ya, common anoda, sehingga outputnya harus berlogik 0. Kenapa common anoda? Di sini dia 5 volt VCC. Jadi datanya itu harus berlogik 0 atau 0 volt. Nah, kerjaan ini menggunakan PIC ya, menggunakan minimum system, menggunakan prosesor, menggunakan PIC. Kemudian masing-masing input 7 segmennya ya, dari digit 1 sampai digit 6 itu terhubung paralel. Jadi A dari digit 1, digit 2, digit 3, digit 4, digit 5, digit 6 itu terhubung secara paralel dengan input A-nya. Dan begitu yang lain. Ya, jadi terhubung paralel semua. Jadi seperti ini. Ini 7 segmen. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan di sini saya kirimkan data yang menghasilkan angka 0, maka 7 segmen A itu akan menampilkan angka 0, 7 segmen B akan menampilkan angka 0 secara bersamaan. Lalu bagaimana kalau saya ingin menampilkan angka 01? Ketika saya kirim 0, yang A 0, yang B 0. Ketika saya kirim 1, yang A 1, yang B juga 1. Lalu bagaimana supaya bisa yang A itu 0, yang B menjadi 1? Oleh karena itu, ada namanya data kontrol. Ini data kontrolnya. Maksudnya data kontrol bagaimana? Kalau kita ingin menampilkan angka 0 di digit ke-1, maka data 0-nya kita kirim ke A, B, C, D, E, F, G. Ya. Kalau untuk menampilkan angka 0 itu kan 7 segmen seperti ini. Ini A, B, C, D, E, F, G. Untuk menampilkan angka 0, maka yang harus menyala itu adalah A, B, C, D, E, F. Sedangkan yang G tidak boleh menyala. Ya. Sehingga data A itu harus kita kirimkan, harus beri, karena ini adalah common anoda, maka A kita beri 0, B kita beri logik 0, C kita beri logik 0, ya. Sedangkan yang G kita beri logik 1, supaya dia tidak menyala. Nah, sekarang bagaimana supaya saya bisa menampilkan angka 0 ini di digit 1, sedangkan digit 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak menampilkan angka 0, tapi dia mati, ya, tidak menyala. Caranya adalah dengan mengaktifkan pin common-nya. Jadi ini terhubung dengan common. Ya. Jadi ini terhubung dengan common-nya.
Jadi di 7 segmen itu pasti ada pin common. Supaya ini menyala, maka pin common dari digit 0 ini kita aktifkan, yang lainnya kita off-kan. Kita nonaktifkan yang ini. Sehingga walaupun ke-8, ke-6, 7 segmen ini mendapatkan data yang sama, tetapi karena common yang aktif itu hanya digit 1, maka hanya di digit ke-1 lah angka 0 itu muncul. Lalu bagaimana kalau kita ingin memunculkan angka 1 di digit 2, maka data A, B, C, D, E, F, G ini kita kirim data 1. Supaya bisa menghasilkan angka 1, maka B dan C kita beri 0, yang lainnya 1. Supaya tidak menyala. Nah, tetapi permasalahannya adalah ketika saya kirim 1, maka digit 1 pun juga akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pun juga akan menampilkan angka 1. Nah, supaya angka 1 itu muncul di digit kedua, maka pin ke-25 ini, common dari common dari 7 segmen kedua ini saya aktifkan, sedangkan 7 segmen yang ke-1, ketiga, 4, 5, 6 tidak saya aktifkan. Sehingga hanya digit yang kedua saja yang aktif. Nah, lalu bagaimana kalau saya ingin menampilkan angka 01? Caranya adalah pertama kita kirim 0, kemudian digit 1 kita aktifkan, berikutnya adalah kita kirim 1, dan digit kedua kita aktifkan. Yang 3, 4, 5, 6 ini tidak kita aktifkan. Nah, pada saat itu sebetulnya yang terjadi kita menyalakan LED digit 1 dan digit 2 itu secara bergantian, tidak bersamaan. Jadi pada saat kita kirim 0, kita aktifkan yang digit 1, pada saat kita kirim 1, kita aktifkan digit yang kedua. Karena kecepatan tinggi, pergantian itu tidak ada delay, seolah-olah kita melihat angka 0 di sini, dan angka 1 di sini. Yang lainnya tidak aktif. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini nggak ada yang tanya, sudah paham atau nggak ngerti? Oke, saya anggap ngerti kalau begitu. Karena nanti ada tugas membuat alat. Baik, jadi itu cara mengaktifkan 7 segmen. Berikutnya adalah kalau kita menggunakan microcontroller karena menggunakan microcontroller itu ada keterbatasan. Di sini ini menggunakan 7 segmen, menggunakan 74 LS47D, ya, yang ini. Input A, B, C, D, outputnya adalah QA, QB, QC, QD. Kebetulan di sini dia commonnya adalah common katoda, berarti inputnya harus berlogik 1. Nah, ini logik 0 karena dia terhubung dengan ground. Ini adalah pin common dari, ini adalah 7 segmen 2 digit, ya. Ini akan ada 7 segmen yang 1 digit, ada 7 segmen yang 2 digit. Ini adalah 7 segmen yang 2 digit, ya. Ada 2 common, kemudian datanya sama, paralel, kemudian yang ini adalah lem testnya. DP ya, dot point ya, sorry, dot point yang ini, DP. Cara menyalakannya sama juga. Kalau kita ingin mengirimkan data ke sini, ya, katakanlah ini bit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita ingin menyalakan, menampilkan angka 6 di sini, maka pada 7 segmen ke 1, kita kirimkan, kita pastikan
pin A, kemudian pin C, kemudian pin D, kemudian pin E, F, dan G, itu berlogik 1. Sedangkan pin B harus berlogik 0. Supaya apa? Supaya tidak menyala. Kalau kita ingin menampilkan angka 6. Nah, pada saat itu seharusnya semua 7 segmen ini mendapatkan data yang sama. Tetapi karena yang kita aktifkan itu hanya sisi ini saja, maka yang lainnya tidak menyala. Nah, jadi common-nya itu dikontrol oleh pin yang ini, sedangkan datanya, data yang ini dikontrol oleh port yang satunya lagi. Itu kalau Anda menggunakan microcontroller. Nah, jadi ada 2 port yang digunakan untuk mendrive. Selanjutnya kita akan coba membuat rangkaian, ya, membuat rangkaian driver 7 segmen. Ya, membuat driver 7 segmen dengan asumsi 7 segmen yang akan kita buat seven segmen yang akan kita buat adalah driver 7 segmen untuk common katoda. Berarti inputnya harus berlogik 1. Kita akan membuat 7 segmen yang bisa menampilkan angka 0, 1, 2, 3, sampai F. Nah, supaya menghasilkan angka seperti ini, maka perlu kita definisikan bagian LED mana saja yang harus menyala. Misalkan seperti ini. Seven segmen itu bentuknya seperti ini. Ini A, B, C, D, E, F, dan G. Angka-angka yang ingin kita hasilkan itu adalah angka 0, maaf, angka 0, kemudian angka 1, angka 2, 3, 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, kemudian A, kalau kita membuat driver 7 segmen binary to hex, ya, binary to hex. Nah, setelah 9 maka A. Kalau A seperti ini, kemudian B, ya kita buat seperti ini untuk membedakan antara 6 dengan B, kemudian C, kemudian D, E, dan F. Ini yang coba kita buat. Nah, sehingga kalau untuk menghasilkan angka 0, maka A itu harus berlogik 1, B1, C juga 1, D1, E1, F1, G0. Kalau angka 1, boleh kita ambil dari FE-nya atau BC. Kalau kita menggunakan BC, maka B1, C1, A0, D0, E0, F0, G juga 0. Sehingga dia akan menampilkan angka 1. Nah, sekarang kita coba. Yang perlu Anda ingat adalah posisi ABCD dari masing-masing LED. Nah, kalau misalkan data yang kita kirimkan binary 000, maka angka yang harus muncul adalah angka 0.
supaya menghasilkan angka 0, maka A, B, C, D, E, F itu harus berlogik 1, G-nya berlogik 0. Jadi ini adalah input IC dan ini adalah output IC driver 7 segment binary to hex. Kemudian kalau 0001 maka angka yang muncul adalah angka 1. Nah, maka yang kita pilih di sini adalah BC. Ya, dengan asumsi rata kanan kita ambil yang BC, tapi kalau kita ambil yang rata kiri bisa Anda ambil yang EF. Ya, boleh EF, boleh BC. Karena kalau bedanya hanya kalau BC itu di kanan, tapi kalau EF di sisi kiri. Kemudian untuk angka 2, 0010, ini kalau kita ubah dalam bilangan desimal, ini adalah 0. Nah, 0 itu 2, maaf 2, itu yang aktif adalah A, B, D, E, F, G. Sedangkan C yang tidak aktif. F juga tidak aktif. Dari mana tahunya tidak aktif? Ini angka 2 aja seperti ini. Ini A, B, C, D, E, F, G. Maka C dan F ini tidak aktif. Ya. C dan F. Dan begitu seterusnya hingga yang kalau misalkan kita beri input 111 maka mestinya menghasilkan huruf F. Ya, ini A, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Ya. F. Ya, jadi A-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 1, D-nya 0, E-nya 1, F-nya 1, G-nya 1. Untuk menampilkan huruf F. Dan ini berlaku untuk karakter yang lain. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kita perlu membuat keymap bagaimana isi dari rangkaian IC 7 segment tadi itu. Kita perlu membuat keymap A, ya, keymap A, keymap B, keymap C, keymap D, keymap E, keymap F, dan keymap G, sehingga nanti kita dapatkan satu blok IC yang kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau saya gambarkan, ini ada IC, inputnya itu A, B, C, D. Ya. Kemudian outputnya itu adalah YA, YB, YC, YD, sampai YG, YE, YF. Ya, jadi ada 7 pin output dari 7 segmen. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya adalah rangkaian sesuai dengan keymap yang kita bangun tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita coba. Katakanlah kita membuat yang A. Ya. Di sini adalah A bar, ini B bar, ya. Ini C bar, kemudian di sini D bar. Ini A, ini B, ini C, D bar, ini D. Sedangkan yang A tadi, ya, ini A, untuk karakter A,
untuk output A, di mana outputnya adalah 1011. Yang ini yang kita perhatikan yang ini. Ya. Satu nol nol satu satu. Jadi di sini 1011. Kemudian 0111. 0111. 1110. 1110. Dan yang terakhir adalah 1011. 1011. 1011. 0111. Kemudian 1110. Yang ini ya. Dan yang terakhir adalah 1011. Nah, berikutnya adalah kita sederhanakan. Kalau kita mau menyederhanakan, maka ini bisa kita gabung. Ini bisa kita gabung. Kemudian yang ini bisa kita gabung. Ya. Yang ini redundant ya. Yang ini opsional. Ini bisa kita gabung dengan ini. Sedangkan ini bisa kita gabungkan jadi 4. Dan yang ini bisa kita gabungkan dengan yang ini. Sedangkan masih ada yang masih belum tergabung. Yang ini sudah. Yang ini. Ini dengan minus 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa menyederhanakan. Ya, yang ini dulu. Ini adalah CD. Kemudian yang ini itu CB. Sedangkan kemudian yang ini kecoret. Oke. Yang ini sama dengan yang ini sama dengan BC juga. Oh, yang ini BC abar, ini abar BC, yang ini adalah BC, ya. Sedangkan yang ini, ini redundant ya yang ini. Yang abar abar ini kita hapus saja redundant. Yang ini redundant.
Kenapa redundant? Karena ini sudah terhubung dengan yang sini. Tidak perlu ada lagi yang. Berikutnya, yang ini A-bar, B-bar, C-bar. Kemudian yang ini sama dengan A-bar, B, D. Yang ini A, C-bar, D. Ya. Masih kurang satu yang ini ya. Ini boleh kita gabungkan yang ini atau kita gabungkan yang sini. Ya. Oke, kita gabungkan yang ini aja dulu. Ini menjadi A, B bar, C bar. Sehingga untuk output YA itu sama dengan CD or BC or A bar, B bar, C bar. Or A bar, B, D. Or A, C bar, D. Or A bar, B bar, C bar. Nah ini untuk yang A saja. Nanti Anda teruskan yang YB, YC, YD, YE, YF, dan YG. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, maka tugas Anda adalah membuat simulasi. Simulasi bisa menggunakan circuit maker atau menggunakan simulator apa saja yang lain. Ya. Untuk tugas alatnya nanti akan saya berikan di akhir perkuliahan kita. Ya. Nanti setelah materi rangkaian sekuensial selesai, akan saya tugaskan untuk membuat alat menggunakan LE7 segment. Nah, tugas yang Anda buat adalah membuat simulasi dengan input saklar, outputnya adalah 2 7 segmen. Boleh common anoda, boleh common katoda, bebas. Inputnya hanya ada 2. Kalau 7 segmen driver 7 segmen biasanya inputnya itu ada 4, ya. Ada input A, input B, C, dan D, outputnya itu YA sampai YG, maka di sini adalah inputnya hanya A0 dan A1 saja, tetapi outputnya adalah 2 7 segmen. Di mana input dari 7 segmen ini adalah YA sampai YG. Jadi inputnya 2, outnya minimal ada 7. 7 itu YA sampai YG. Tugasnya adalah pada saat input A0, A1 itu outputnya 00, maka yang muncul adalah 2 digit NRP Anda paling akhir. Kalau NRP Anda belakangnya 3, 2, 8, maka menampilkan 28. Kemudian kalau inputnya adalah 01, maka output dari 7 segmen ini adalah tanggal lahir Anda. Kalau misalkan tanggalnya tanggal 2, maka yang ditampilkan adalah 02. Kalau tanggal 18, yang dimunculkan adalah 18. Ya. Kalau 10, maka outputnya adalah berat badan Anda. Berat badannya 54. Ya, tulis 54. Maka yang di sini adalah 5, yang di sini 4. Dan yang terakhir, nomor rumah. Ya, kalau 11, outputnya adalah nomor rumah. Ya, nomor rumah.
Misalkan nomornya 31 ya. Kalau misalkan nomornya 4 digit, Anda ambil yang 2 digit paling akhir. 2 digit paling akhir. 31 sama seperti NRP. Tapi kalau misalkan rumah Anda itu tidak ada nomornya, kadang-kadang kan ada, kalau di daerah itu rumah tidak ada nomor, maka diganti dengan, atau ini aja, ini jangan nomor rumah lah, ini tinggi badan. Ini tinggi badan. Ya, tinggi badan. 2 digit tinggi badan Anda. Karena kalau nomor rumah nanti ada yang punya nomor atau yang tidak punya. Jadi kita samakan aja, ini tinggi badan. Jadi kalau 00 itu yang ditampilkan adalah 2 digit NRP, 01 2 digit tanggal lahir, 10 itu 2 digit berat badan, 11. Nah, gitu. Ya. Yang dikumpulkan hasilnya nanti diupload ya di link yang akan saya berikan. Itu adalah laporan berisi cara kerja, deskripsi input-outputnya, desain truth table-nya, key map dan persamaan dari rangkaian black box tadi itu, kemudian gambar rangkaian dan simulasi. Ya. Lampirannya itu nanti ada NRP dari KTM, fotonya Anda Anda masukkan di laporan Anda, ya. Kemudian tanggal lahir bisa diambil dari screenshot integral, timbang badan, Anda buktikan Anda timbang badan itu, kemudian Anda foto berapa berat badan Anda, kemudian nomor rumah. Ya kalau bukan rumah, tapi tinggi badan. Tinggi badan Anda tunjukkan. Foto tunjukkan berapa tinggi badan Anda. Foto semua kemudian dimasukkan dalam laporan. Nah, kemudian hasilnya adalah yang pertama, video simulasi. Ya, video simulasi pada saat run, ya pada saat jalan. Oh, di sini ada saklar, gambar saklar A0. Kemudian di sini ada gambar saklar A1. Kemudian di sini ada 7 segmen. Nah, pada saat di sini saya shotkan 00 ya, maka di sini akan menampilkan 2 digit NRP Anda. Oh, 01, maka di sini akan menampilkan apa tadi? Tanggal lahir ya, tanggal lahir. Kalau di sini 01, maka yang muncul berat badan. Kalau 11 tinggi badan, 2 digit tinggi badan saja, tidak perlu. Oke, nanti Anda upload file laporan dalam bentuk PDF. Ya, ini formatnya demo 1 NRP PDF dan videonya dengan nama yang sama, demo 1 nrp.mpeg4. Ya, Anda videokan. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham. Minggu depan Anda kumpulkan. Ini sebagai tugas. Dan jangan lupa nanti hasil dari rangkaian ini ya akan Anda gunakan untuk mengerjakan tugas demo alat kedua, nanti akan saya jelaskan. Menggunakan rangkaian sekuensial. Yang ini menggunakan rangkaian kombinasional hanya untuk membuat driver 7 segmen yang outputnya adalah ini. Ya. Ini outputnya. Kemudian nanti yang Anda buat adalah driver ini. Yang jelas ini Anda tidak bisa menggunakan 74 LS 47, nggak bisa. Ya. Itu harus Anda bangun sendiri.
menggunakan basic gate, AND, OR, dan NOT. Ya kalau memungkinkan bisa menggunakan NOR, bisa menggunakan XOR. Yang jelas harus Anda buat sendiri. Dan setiap orang tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Kalau yang 7 segmen, Anda gunakan 7 segmen yang ada. Jangan menggunakan LED. Gunakan 7 segmen yang ada di dalam simulator. Ya, boleh menggunakan common katoda, boleh menggunakan common anoda. Yang jelas nanti di sini ada input A sampai input G. Di sini ada common, di sini ada common. Nah, gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti selanjutnya. Ya. Permisi, Pak. Ya. Untuk logic gate-nya kita boleh pakai yang custom gate yang inputnya ada beberapa atau harus pakai basic gate yang inputnya ada 2, Pak? Oh, boleh, boleh. Jadi kan ada yang dia menggunakan IC ya. Jadi biasanya kan ada U apa gitu ya, U1. Nanti IC-nya ini 1, 2, 3 ada. Nah, ini pertanyaan bagus. Saya jelaskan juga. Nah, jadi di simulator itu ada macam-macam. Ada yang menggunakan basic gate. Kalau basic gate ya N gini aja, dan nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Anda menggunakan IC, misalkan 7404, nah, misalkan IC 7 atau 7400 yang isinya adalah NAND misalkan, maka ini nanti akan muncul seperti ini. U1 gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3. Kalau Anda menggunakan NAND lagi dari komponen yang sama, itu akan muncul seperti ini. U1, ini 4, 5, 6. Nah, kalau digunakan lagi, ini seperti ini. U1, 7, bukan 7, 8, 9, 10, misalkan seperti itu. Nah, kemudian Anda menggunakan inverter 7404 misalkan. Kalau saya nggak salah itu 404 misalkan. Oh, inverter. Maka di sini U2, 1, 2. Menggunakan inverter lagi 3, 4, di sini U2. Artinya apa? Artinya ini menggunakan IC yang sama. Karena di dalam satu IC, itu kan kalau TTL kalau nggak salah kan IC 74 itu kan 14 pin. Ya, pin 1 sampai pin 14. Ini 7, ini 8. Kalau tidak salah, yang satu ini VCC, 14 ini adalah ground. Nah, kalau di sini Anda menggunakan NAND, maka di sini ada 4 NAND. Nah, 4 NAND. Nah, itu kalau Anda track menjadi PCB akan muncul seperti ini. Jadi kalau Anda bikin PCB, ya, kalau Anda membuat PCB, itu memang harus menggunakan yang ini, ya, IC yang sudah ada, ya. Tapi kalau Anda menggunakan basic gate nggak bisa. Basic gate yang N nggak bisa, karena itu tidak ada pasangan komponennya. Ya kalau di track ya. Jadi untuk simulasi ini ya sebenarnya boleh sih untuk simulasi ini Anda boleh menggunakan basic gate N saja atau Anda menggunakan model-model IC yang seperti ini. Ya, sama saja. Tapi nanti pada saat Anda membuat rangkaian yang sebenarnya seperti ini nggak bakalan bisa. Tidak akan tidak bisa menghasilkan track PCB gitu ya. Karena tidak nyambung. Begitu maksudnya Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu ya, benar ya. Yang itu yang Anda tanyakan ya. Iya. Sebenarnya karena kemarin ada praktikum di rangkaian digital dan kita diharuskan pakai basic gate. Itu Iya. makanya saya tanya masalah ini, Pak. Iya, iya. Ya kalau simulasi boleh Anda menggunakan ini. Tapi kalau Anda membuat alat, ya sebaiknya
sudah menggunakan N74 berapa. Oke. Ya nanti akan saya jelaskan lagi sebentar. Ya saya ada waktu sebentar, saya jelaskan tentang dataset komponen ya. Saya carikan dulu. Oke, kelihatan ya. Nah ini contoh nah, ini adalah contoh datasheet ya. Datasheet dari IC TTL. Ya. Permisi Pak, itu datasheetnya belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya. Bentar. Oh ya belum. Oh. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Nah, jadi di sini Anda perhatikan ada SN5400, ada 54LS00, SN54S00, ada SN7400, ada SN74LS00, ada SN74S00. Ya. Jadi kalau SN ini biasanya kode produksi. Kalau kodenya yang penting ini, yang penting 54-nya ini. 5400 sama 7400. Kalau LS, S, ada HC yang tengah-tengah ini ya. Ada HC, ada H, itu biasanya kecepatan switching. Ya. Nah, kemudian IC itu, IC TTL itu ada yang package-nya seperti ini. Ada yang FK package, ada yang PS package ya. Yang FK itu biasanya keramik ya. Biasanya putih biasanya, mahal. Kemudian kalau yang FK ini ya, kalau yang PS ini ini plastik kalau nggak salah ya. Ya bukan plastik, betul-betul full pure plastik, itu campuran kalau nggak salah. Ya. Nah, ini adalah NAND gate 7404. Ya. Quadrup 2 input positif NAND gate. Ya, inputnya positif, aktif positif. Nah, ini adalah deskripsi logiknya. Ini adalah pinnya yang ada di pasaran yang biasa digunakan untuk anak-anak praktikum yang ini, yang tipe ini. Ya. Yang bukan yang WP Package ya. Kalau WP Package ini biasanya kecil sekali. Biasanya digunakan untuk yang seperti SMD. SMD itu biasanya komponen sangat kecil sekali dan sangat mahal. Kalau yang biasa digunakan itu TTL yang agak besar, yang biasa di pasaran itu paling harganya 2.500. Nah, ini datasheetnya. Ya, tadi ada yang PDIP, ada yang SOIC, yang SOP, ada ini yang packagingnya. Nah, kalau Anda menggunakan yang PDIP ya,
Yang PDIP itu, yang ini PDIP, ini PDIP. Kalau nggak salah ini yang PDIP. Yang paling atas. Nah, itu temperatur kerjanya 0 sampai 70 derajat Celcius. Ya. Tapi kalau yang CDIP, LCC itu minus 55 sampai positif 125 derajat. Dan ini biasanya digunakan untuk standar militer. Ya. Nah, yang Anda gunakan yang ini aja, yang PDIP aja, yang SN740. Ya. Ini fungsi logic gate-nya. Inputnya positif logic. Ya. Inputnya positif logic. Berarti di sini tidak ada bubble. Artinya apa? Dia A dan B ini ya, diberi logic positif. Ya. Outputnya itu negatif. High berarti di sini 11 ya. Kalau high berarti 11. Kalau kita menggunakan positif logic 11, outputnya adalah low. Nah, kalau di sini 1 volt, 5 volt, 5 volt, maka output dari Y-nya itu adalah 0 volt. Ya. Atau 0 volt sampai berapa lah nanti akan saya bahas. Yang jelas ini adalah low voltage-nya. Ini kalau high voltage. Tapi kalau inputnya itu low, A-nya low, kemudian B-nya itu X. Kalau X berarti don't care. Bisa 0, bisa 1, bisa high, bisa low. Maka outputnya adalah high. Apapun nilai B-nya. Kemudian kalau yang B yang low, NAND gate yang sudah Anda pelajari di pertemuan awal. Nah, ini rangkaian aslinya. Jadi IC-TTL itu juga dibangun menggunakan transistor. Saya harap Anda juga sudah pernah membaca electronic switch. Electronic switch itu bisa menggunakan diode, bisa menggunakan transistor BJT, bisa menggunakan FET, dan bisa juga menggunakan CMOS, bisa juga menggunakan MOSFET dan macam-macam. Nah, di awal-awal tadi di sini ada namanya SN54 dan ada 74. Bedanya apa? Kalau yang 74 itu biasanya dibangun menggunakan transistor. Makanya dikatakan dengan TTL, IC TTL. IC TTL itu artinya IC transistor logic, IC yang dibangun menggunakan BJT, bipolar junction transistor. Tetapi kalau yang 54 itu adalah IC logic yang dibangun menggunakan CMOS. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kecepatan switchingnya dan level teganannya. Nah, jadi ini gambar rangkaiannya. Ya, kalau Anda ingin belajar bagaimana rangkaian dalamnya IC 7404 itu ya seperti ini. Ya. Ini zener ya dan lain-lain. Nanti Anda pelajari sendiri kalau ingin mendalam. Nah, yang penting itu di sini malah. Ya, yang penting di sini. Supply voltage-nya VCC ya itu tergantung nanti ya. Maksimalnya itu nanti ada node-nya di sini. Anda baca sendiri. Input voltage-nya kalau 00 S00 itu maksimal 5,5 volt, tapi kalau LS00 itu bisa sampai 7 volt. Ya, jadi hati-hati kalau Anda menggunakan SN74HC atau S00, maka tekanan maksimalnya adalah 5,5 volt. Tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau Anda menggunakan 74LS00, maka maksimal tegangannya adalah 7 volt. Dan itu pun maksudnya itu LS itu tegangan VCC-nya ya, bukan tegangan input gate-nya, itu tegangan VCC-nya. Ya. Tadi IC itu kan ada VCC, ada ground, ada input dan ada output. Maka 7, 5,5 dan 7 volt itu adalah tegangan VCC-nya. Nah, kemudian ini adalah temperatur kerjanya. Oke, kalau yang TTL biasanya 5,5 volt. Yang LS ini biasanya lebih mahal. Nah, jadi untuk yang VCC tipe SN540 dia maksimal 5,5 volt, minimal 4,5 volt untuk suplainya ya. Normalnya 5 volt. Normalnya 5 volt. Tidak boleh kurang dari 4, VCC-nya tidak boleh dari 4,5. Kenapa? Kalau Anda berikan 4,5, maka outputnya itu tidak
benar. Bisa seharusnya 1, keluarnya high impedance. Ya. Oleh karena itu Anda pastikan tegangannya adalah 5 volt atau maksimal 5 volt. Itu kalau menggunakan SN54. Tapi kalau Anda menggunakan SN74, yang 74 ya, yang TTL, kalau yang 54 itu adalah CMOS, maka tegangan maksimalnya 5,25, minimalnya 4,75. Normalnya 5 volt. Nah, kemudian di sini ada VIH, V input high voltage. Nah, input gate-nya, ya, input gate-nya itu kalau Anda akan memberi level tegangan high atau positif atau logic 1, maka tegangan minimalnya adalah 2 volt. Kalau kurang 2 volt, maka dia tidak dianggap logic 1. Yang 74 pun juga 2 volt. Kemudian untuk input low-nya yang SN4054 itu maksimal 0,8. Ya, maksimal 0,8. Jadi kalau Anda memberi ground-nya itu pastikan itu 0 sampai 0,8. Nah, Pak, apakah mungkin lebih dari 0? Bisa saja. Ya, bisa saja. Output logic 0 Anda itu bukan benar-benar 0. Bisa jadi 1. Kalau 1 malah bahaya. Berarti apa? Tegangan antara 0,8 sampai 2 volt itu adalah tegangan high impedance. Adalah tegangan high impedance. Tegangan yang tidak jelas, bukan 0, bukan 1. Artinya kondisi unknown. Ya, bukan don't care. Ya. High impedance itu bukan don't care, tetapi unknown, tidak tahu logiknya apa. Nah, kemudian arusnya, kalau arus biasanya tidak ada masalah. Ya, selama Anda menggunakan baterai 9 volt atau baterai AA itu kan 1,2 itu kalau misalkan Anda pasang 4 itu masih bisa lah. Cuman Anda pastikan Anda turunkan tegangan. Ini temperatur kerjanya. Kemudian ini karakteristik outputnya. Ya, ini karakteristik outputnya. Ya, ini test condition ini yang karakteristik outputnya. Iya, saya ambil dari yang ini dulu. Ya, saya ambil dari contoh yang ini saja. Nah, VOH, ya, VOH. Ini ada VOH ya? Oh, sorry, di sini ada yang tadi. VOH-nya ya dengan level tegangan 4,5 sampai 5,5 volt dan 4,75 sampai 5,25 volt. Kalau Anda menggunakan, katakan ini kita bahas yang 740 yang 740 ya. Yang 740, kalau Anda menggunakan 740 dan tegangannya adalah 4,75, maka output gate-nya, tegangan output gate-nya itu pada saat logiknya itu 1, maka minimal tegangannya adalah 2,4 volt. Berarti kalau output gate-nya itu 2,4 volt minimal, berarti maksimal dia bisa sampai 5,4 atau 5 ya. Kalau minimal 2,4 menjadi input gate bagi IC yang sama, itu nggak ada masalah. Karena dia minimal tegangannya 2 volt, sedangkan outputnya 2,4 volt. Ini tidak ada masalah. Ini yang penting Anda perhatikan. Ya. Kalau Anda menggunakan output IC yang sama untuk input gate pada IC yang sama nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dari NAND terhubung dengan OR, nah itu Anda pastikan level tegangan input minimalnya untuk input gate berikutnya itu memenuhi kebutuhan VIH dan VIL-nya. VOH-nya juga sesuai dengan kebutuhan input berikutnya dan VOL juga sama. V output low-nya berarti logic 0 ya pada tegangan 4,5 atau 4,75 dia maksimal itu 0,4. Maksimal 0,4. Kalau di sini 0,8 masih aman. Ya. Yang berbahaya kalau di sini lebih dari 0,8.
Kenapa? Kalau 0,8 dia akan dianggap high impedance di sini, bukan logic 0. Ya. Ini yang penting. Yang lainnya adalah temperatur kerja, yang ini lainnya adalah arus yang lewat, yang penting adalah tegangannya. Dan di sini adalah ini lagi TPL, H dan TPHL. Apa itu TPLH dan TPHL? Ini pengujian pada 5 volt, temperatur 25 derajat, ya. Jadi kan ya ruangan ber-AC lah. Dengan R beban itu 400 ohm dengan kapasitor bebannya 15 picofarad. Ya, ini kecepatan switchingnya itu maksimal 22 nanosecond. TPLH sedangkan TPHL 15 nanosecond. Apa ini? Coba saya jelaskan dulu. Saya share yang lain. Baik. Apa itu TPLH? Apa itu TPHL? Nah, pulsa itu tidak sebagus ini. Tidak kotak seperti ini yang digambar-gambar. Dan pulsa pun juga tidak sebagus ini. Ya. Tapi saya jelaskan dulu yang ini. Tapi sebetulnya pulsa itu tidak seperti ini. Tetapi minimal gambarnya seperti ini. Ya. Karena ada transisi. Ya. Nah, yang ini adalah positif, ya, atau logic 1, atau 5 volt, gitu ya, atau positif. Yang ini adalah logic 0, atau 0 volt, ya, 0 volt atau negatif. Nah, yang dinamakan dengan TPLH dan TPHL itu area yang ini. Nah, ini TPLH, yang ini adalah TPHL, yang ini TPLH. Artinya apa? Time propagation low to high. Ini dari low ke high. Time propagation dari low ke high. Nah, time propagation. Sedangkan yang ini adalah time propagation high to low. Jadi delay perubahan logik dari 0 ke 1 itu TPLH, yang TPHL delay perubahan logik dari 1 ke 0. Nah, kalau tadi itu ada 22 nanosecond TPLH-nya, katakan seperti itu ya, TPLH-nya itu 22 nanosecond, sedangkan TPHL-nya itu 7 nanosecond, maka di sini itu lamanya, delay-nya itu 22 nanosecond, yang di sini 7 nanosecond. Jadi ini lebih pendek. Nah, ini switchingnya, kecepatan switching. Dan itu tiap komponen biasanya beda-beda. Nah, ini untuk tugas Anda tidak ada masalah, tidak berpengaruh. Ya, karena yang Anda perlukan hanya yang ini saja. Nah, ini perlu Anda ketahui, ya, ini perlu Anda ketahui kalau urusannya dengan kecepatan switching. Nah, saklar. Karena saklar itu pada saat dari open ke short itu ada kondisi di mana ada T0, ya, T0 plus. Ya. T0 plus itu transisi dari open ke short atau short ke open. Nanti di rangkaian listrik mestinya Anda pernah belajar ini. Ya. Nah, karena begini, saklar itu kalau misalkan ini saklar, ya, ini kondisi short open. Begitu Anda short, belum benar-benar short, ini namanya T0 plus. Maka sebetulnya di sini ada lompatan listrik. Anda tidak melihat itu. Ini ada lompatan listrik. Kalau ada lompatan listrik berarti di sini sudah ada arus yang lewat, tetapi masih kecil. Nah, biasanya diabaikan. Nah, itu kalau menggunakan switch. Nah,
Dan ini ordernya mesti lebih besar dari 22 nanosecond. Dia mesti lebih besar. Oleh karena itu biasanya dari saklar ini tidak langsung diberikan ke input. Biasanya ditambahkan dengan kapasitor atau RC ya, untuk meredam ini. Ya, untuk meredam. Nah, jadi ini perlu kalau Anda bermain-main dengan rangkaian microprosesor atau rangkaian komunikasi data, karena ini sangat penting. Tapi kalau hanya menyalakan 7 segmen, ini diabaikan saja. Itu yang dimakan dengan TPLH dan TPHL. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan TPLH dan TPHL di sini. Ya, ini 22 nanosecond dan 15 nanosecond. Berarti high tool-nya dia lebih pendek. Tapi ini nggak ada masalah. Nah, ini yang 22 sampai 15 ini kalau nggak salah yang 74. Kalau yang 11 dan 7 ini biasanya yang 54. Dia lebih cepat untuk switchingnya. Nah, yang lain ini pengujian dengan temperatur yang berbeda-beda. Kalau Anda perhatikan nanti ya, sebetulnya performance dari IC ini berbeda pada area kerja yang berbeda, pada temperatur yang berbeda. Biasanya respon kecepatan switchingnya, kebutuhan tegangan input outputnya itu biasanya berbeda. Nah, tapi selama Anda bekerja pada temperatur ruangan nggak ada masalah. Tidak akan ada permasalahan dengan level tegangan yang Anda gunakan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya, TPLH, TPHL. Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti slide itu akan saya share untuk menjadi referensi Anda untuk mengerjakan tugas simulasi. Sampai ketemu minggu depan, dan minggu depan akan membahas rangkaian sequential. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak.